Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kuliah kita hari ini ya sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan mengenai jaringan Laut Jawa dan Majapahit ya. Tentu ini harus menjadi perhatian Anda semua ya. Untuk yang tidak saya beri kesempatan untuk berkomentar, suaranya dimatikan. Nanti kalau sudah diberikan kesempatan baru silakan menghidupkannya ya, biar tidak mengganggu suasana perkuliahan yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, ini tema topik kuliah kita ya. Untuk memahami atau untuk mendiskusikan tema ini ada sejumlah bacaan yang sudah diberikan ya, dan saya pikir sebagian besar sudah memilikinya dan insya Allah semoga sudah membacanya semua. Ada sejarah maritim Indonesia, ada sejarah dan budaya maritim Indonesia, juga ada karangan dari Schirke, ya, ini seorang sosiolog historian Belanda, kajian historis sosiologis masyarakat Indonesia. Ya, memang ini saya tidak minta Anda untuk baca secara langsung, cukup dengan bacaan awal yang sudah diberikan. Lalu juga ada karangan dari Supratikno Raharjo, judulnya Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai dengan Majapahit akhir. Ini lebih banyak bicara mengenai Majapahit. Gitu. Lalu karya dari Anthony Reid, ya, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Nah, 5 bacaan ini menjadi bahan bagi kita di dalam perkuliahan hari ini, ya. Jadi saya pikir bacaan pertama dan kedua sebagian besar sudah punya dan semoga juga sudah dibaca sehingga interaksi pembelajaran jauh lebih baik nantinya pada sesi ini, gitu ya. Nah, pada kuliah hari ini ada beberapa topik yang akan kita bicarakan berkaitan dengan jaringan Laut Jawa dan Majapahit. Yang pertama kita awali dengan menyegarkan kembali konsep sistem laut atau sistem laut ya, seperti apa sistem laut. Lalu yang kedua membicarakan mengenai fondasi atau dasar-dasar kemajuan Majapahit ya, sebagai satu kerajaan yang bercorak maritim, lalu kemudian bercorak maritim dan pedalaman. Juga kita akan membicarakan mengenai aspek-aspek maritim. Ya. Terkait poin yang ketiga ini, saya ingin sampaikan bahwa yang membedakan antara sejarah Majapahit di dalam konteks sejarah Indonesia secara umum dengan sejarah atau zaman Majapahit dalam tinjauan sejarah dan budaya maritim itu nanti kita lihat pada aspek-aspek maritimnya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda menyamakan. Dan karena itu di dalam penjelasan ini saya tidak akan banyak bicara soal dinasti, soal kekuasaan, soal kudeta, soal konflik dalam istana. Karena itu tidak berkaitan secara langsung untuk menjelaskan jaringan Laut Jawa. Ya, kecuali ada beberapa bagian yang memang perlu untuk kita sampaikan. Juga berkaitan dengan kejayaan Majapahit, ya, seperti apa penggambarannya. Dan yang terakhir kita akan masuk pada satu bagian untuk melihat bagaimana jaringan perdagangan Laut Jawa itu mengalami
kemerosotan dan juga keruntuhan khususnya Majapahit ya. Baik, tentu ini akan selalu menjadi acuan kita di dalam mempelajari sejarah dan budaya maritim. Jangan lupa konsep dasar memahami sejarah dan budaya maritim itu pada cara kita melihat Indonesia sebagai satu wilayah dengan lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Nah, ini konsep dasar. Maka satu kawasan dengan kawasan yang lain, satu pulau dengan pulau yang lain itu dengan konsep ini sebetulnya dihubungkan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Ya. Karena kalau Anda memperhatikan peta yang saya tampilkan dari sisi komposisi, presentasi sebaran lautan dengan daratan atau tanah, jelas yang paling dominan adalah lautan. Jadi ini perumpamaannya satu wajang, kira-kira begitu, satu kolam yang penuh dengan air, lalu kita lemparkan tanah, dan itu yang kita sebut dengan pulau. Jadi inilah lautan atau perairan yang ditaburi dengan pulau-pulau. Nah, itu penggambarannya. Maka dalam hal itu, laut akan berperan, akan berfungsi sebagai penghubung, gitu ya, bukan sebagai pemisah. Nah, jaringan Laut Jawa mana yang kita maksud, Anda bisa lihat pada lingkaran kuning yang barusan tampil tadi. Ini adalah kawasan Laut Jawa, ya, yang menjadi fokus pembicaraan kita pada hari ini dengan menghadirkan Majapahit sebagai bagian yang penting. Apakah Anda bisa melihat kursor yang saya gerakan ini? Misalnya ketika saya menunjuk kemana, apa Anda bisa melihatnya? Kursor yang bergerak ini? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya, karena itu sangat membantu saya untuk menunjukkan pada bagian-bagian tertentu nantinya dalam penjelasan saya. Nah, ini adalah kawasan Laut Jawa, ya, yang menghubungkan banyak wilayah, ya. Anda bisa lihat. Jadi Laut Jawa itu tidak hanya menghubungkan Laut Jawa, tetapi juga Laut Jawa itu menghubungkan pulau-pulau lain seperti Sumatera, pulau-pulau sekitarnya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, gitu kan. Nah, artinya apa? Laut Jawa ini tidak hanya untuk Jawa, tetapi juga untuk wilayah-wilayah lain yang dibasahi oleh perairan Laut Jawa. Nah, ini satu sudut pandang yang perlu Anda lihat dalam menjelaskan mengenai jaringan maritim Laut Jawa. Nah, lalu kita lihat pada bagian selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai sistem laut dan sejarah. Seperti apa sih sebetulnya sistem laut itu, ya, dan bagaimana pengaruhnya dalam sejarah. Saya coba kutipkan dari buku yang dikarang oleh Dennis Lombard, yang berjudul Nusa Jawa Silang Budaya, itu 3 jilid. Nah, Dennis Lombard ini adalah ahli sejarah Jawa yang sangat mumpuni, sejarawan dari Perancis, dari kelompok sejarah atau mazhab analis Perancis. Nah, dia mengatakan bahwa hubungan ekonomi dan kebudayaan itu lebih sering terjadi di antara pantai yang satu dengan pantai yang lain daripada di antara satu daerah dengan daerah lain di pulau yang sama. Ya, yang dimaksud begini adalah misalnya penduduk di Sulawesi Selatan misalnya itu lebih banyak berinteraksi dengan penduduk yang ada di Kalimantan atau penduduk yang ada di Nusa Tenggara, gitu ya. Misalnya orang-orang yang ada di Selayar misalnya mereka lebih banyak berinteraksi dengan penduduk yang ada di Nusa Tenggara ataupun di Flores dan seterusnya ya. Jadi ini penting sekali ya. Demikian juga misalnya penduduk yang ada di Sulawesi bagian barat, pantai barat Sulawesi itu banyak berinteraksi dengan penduduk yang ada di pantai timur Kalimantan. Nah, itu kira-kira
maksud dari pernyataan Dennis Lombard di dalam buku itu. Nah, untuk melihat bagaimana sistem laut ini berperan dalam sejarah dan atau dengan kata lain, bagaimana sistem laut itu menjadi jalan bagi sejarah ya, atau pengalaman umat manusia, kita bisa lihat pembagian sistem laut yang dibuat oleh Dennis Lombard. Ya, ini coba kita lihat. Nah, jadi Dennis Lombard membagi sejumlah sistem laut yang terbentuk oleh sejarahnya di masa lalu, seperti yang tampak pada peta ini. Ya, kalau kita mulai dari yang paling timur ini ya. Nah, ini adalah sistem laut yang pernah terbentuk atau dibentuk di era Ternate. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat yang saya lingkari. Nah, itu pengaruh dari Ternate. Jadi inilah wilayah pengaruh atau daerah-daerah yang pernah terintegrasi dalam satu sistem sosial dan politik namanya Kesultanan Ternate di masa lalu. Nah, Dennis Lombard menyebutnya dalam satu sistem laut yang tersendiri, gitu ya. Jadi laut itulah yang membuat daerah satu dengan yang lain ini saling terhubung. Lalu selain Ternate juga di belahan timur kita mengenal ada satu pusat kekuasaan di sini ya, yaitu Makassar ya. Saya kira ini tempat kita berada sekarang. Dan Anda lihat di dalam bentang peta yang tampil ini, wilayah Makassar itu juga membentang cukup luas ya, sampai di Nusa Tenggara, lalu kemudian Sumbawa, Timur ya. Ini juga mengambil sebagian pantai timur Kalimantan ya, tercapailah Samarinda dan seterusnya. Nah, ini kira-kira sistem laut yang kedua di dalam sejarah yang membentuk proses. Jadi di masa kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar lah kawasan ini pernah terintegrasi dalam satu sistem laut dalam sejarahnya. Itu kira-kira. Lalu juga ada sistem laut yang lain misalnya yang ada di Jawa ya. Ini yang sedang dan akan kita pelajari ya. Ini adalah wilayah yang dipengaruhi oleh Majapahit. Ya, bagaimana hubungan antara Kalimantan dengan Jawa dan seterusnya. Di sini masih ada Banten ya, juga di sini ada Malaka dan seterusnya. Di sini pun juga ada Bali. Nah, itu semua adalah sistem-sistem laut atau kesatuan-kesatuan komunitas yang terbentuk atau dibentuk dalam sejarah sehingga mereka atau kawasan itu saling terhubung ya. Oke, bentar nih. Bentar nih, tadi ada gangguan. Kenapa tidak bisa saya hilangkan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, kalau tadi sudah ada apa sih sebetulnya yang disebut dengan sistem laut itu atau sistem sendiri sebagai sebuah konsep ya. Nah, membicarakan konsep, membicarakan sistem itu akan selalu berkaitan dengan atau berhubungan satu bagian itu sebagai satu kesatuan dengan bagian yang lain yang saling berhubungan ya. Ini kalau kita perumpamakan tubuh manusia ada panca indera. Nah, panca atau 5 bagian indera itu antara satu dengan yang lain itu saling berfungsi, dan ketika semuanya berfungsi lalu disebutlah ia panca indera. Nah, indera 1, 2, 3 dan 4 itulah yang kita sebut dengan sub-subsistem yang membentuk sistem. Nah, kita coba lihat kembali ya, saya pikir konsep dasar yang sudah kita kemukakan pada pertemuan sebelumnya atau tadi pada slide saya di halaman 2 atau ketiga, bahwa Indonesia adalah negara maritim yang ditaburi oleh
ribuan pulau. Saya kira itu jelas sekali tentunya. Nah, di dalam membicarakan sistem laut ini kita mengenal ada beberapa sistem laut ya. Yang pertama yang paling kecil ya kira-kira ada teluk ya. Lalu kemudian ada selat dan laut dan yang paling luas lagi adalah samudra. Di Nusantara ya kita di Sulawesi misalnya kita mengenal ada Teluk Bone, ada Teluk Tomini ya. Dalam hal selat kita mengenal Selat Makassar, Selat Madura, Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bali dan seterusnya. Nah, sistem laut yang lebih besar dari selat itu dinamakan laut ya. Ada Laut Jawa, Laut Flores ya, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi dan seterusnya. Nah, bagaimana hubungan antara satu sistem laut dengan sistem laut ini bisa terjadi? Itu berkat peran dari para pelaut yang menggunakan perahunya sebagai armada yang bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Titik tolak pelabuhan satu dengan ke pelabuhan yang lain ini, itulah yang nantinya membentuk jaringan maritim. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana Majapahit ya sebagai satu sistem politik yang mencoba untuk memanfaatkan potensi perdagangan dan pelayaran di kawasan Laut Jawa. Nah, pada materi sebelumnya, ketika Anda membicarakan mengenai Sriwijaya, tentu mengetahui bagaimana Imperium Maritim Sriwijaya itu berperan di dalam memantau, memanfaatkan, mengendalikan, atau juga menguasai sistem-sistem laut yang paling penting, terutama pada 3 sistem laut ini. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Nampaknya dalam sejarah, siapapun yang bisa menguasai atau memanfaatkan sistem Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Malaka ini akan banyak menentukan jalannya sejarah Indonesia. Itu bisa kita lihat pada kasus Sriwijaya yang merupakan materi pada minggu yang lalu dan Majapahit yang sedang kita bicarakan sekarang. Nah, ternyata kemajuan Majapahit pada masa lampau itu tidak hanya karena perdagangan lokal, tetapi juga karena hubungan dengan daerah-daerah lain ya, dan juga hubungan diplomatik dengan Cina dan juga India tentunya. Ini sebetulnya ada India ya, tidak hanya Cina gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, seperti tadi saya katakan pada bagian awal, perkuliahan hari ini bukanlah perkuliahan sejarah Indonesia dalam pengertian Majapahit, tetapi kita ingin melihat bagaimana sejarah dan budaya maritim pada era ini harus kita jelaskan dengan melihat aspek-aspek maritim sebagaimana pernah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Aspek-aspek maritim yang dimaksud yang pertama adalah aspek perdagangan. Ya. Apa saja aspek perdagangan yang bisa kita lihat dari jaringan perdagangan maritim di Laut Jawa pada era Majapahit? Membicarakan perdagangan sudah pastilah kita akan mengawalinya dengan membicarakan soal komoditas. Ya. Komoditas apa saja? Nah, komoditas lokal atau yang menjadi bahan ekspor dari Jawa di era ini, yang utama untuk komoditas lokal Jawa adalah beras, ya. Sedangkan komoditas yang lain yang didatangkan dari luar Jawa, lalu kemudian itu menjadi komoditas ekspor pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa itu terutama adalah rempah-rempah, ya. Rempah-rempah ini yang dimaksud adalah cengkeh, pala, dan bunga pala atau fuli, gitu ya. Nah itu semua merupakan komoditas ekspor
dari pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa di era Majapahit. Ya. Komoditas lain juga ada lada. Lada ini diambil dari di Banten ya, dan juga di Sumatera, di Lampung. Lalu ada kayu cendana, terutama didatangkan dari timur ya, Nusa Tenggara. Juga ada kayu sepang, ada damar, kapur barus dan seterusnya. Ini semua adalah komoditas ekspor dari jaringan Laut Jawa pada era Majapahit. Lalu komoditas ekspor itu pada masa ini sebetulnya diperdagangkan dengan cara barter. Dengan kata lain, pedagang-pedagang Jawa yang membawa komoditas ini ke berbagai tempat juga setelah kembali membawa komoditas lain, ataukah pedagang dari daerah lain datang ke Jawa membawa komoditas lain di dalam konteks pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, itu semua disebut sebagai pelabuhan disebut sebagai komoditas impor. Misalnya ada keramik dan kain sutra dari Cina, ada sejumlah kain dari India, ada keramik dari Thailand dan Jepang, dan juga ada mata uang logam dari Jepang. Ya, itu semua menjadi komoditas impor atau komoditas yang datang dari luar Nusantara yang diperdagangkan di sejumlah pelabuhan di pantai utara Jawa atau dalam jaringan Laut Jawa. Penting untuk Anda lihat bahwa dalam rangka untuk mewujudkan produksi atau komoditas perdagangan yang banyak di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa tadi, maka orang-orang Jawa melakukan pelayaran yang sangat jauh, terutama ke daerah penghasil rempah di Maluku, dan mereka di dalam beberapa catatan disebutkan membangun koloni atau pusat perdagangan mereka di itu, ya. Nah, itu. Nah, itu aspek-aspek dari perdagangan Laut Jawa pada era Majapahit. Ya. Nah, menarik kalau Anda perhatikan pada poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga ini memberikan kita informasi bagaimana mekanisme perdagangan yang berlangsung pada era ini. Ada satu sistem pemasaran produksi ya komoditas di Jawa, di pedalan Jawa dan pesisir, dengan adanya pasar yang diselenggarakan secara periodik dari satu desa ke desa yang lain, biasanya antara 3 sampai dengan 5 hari. Jadi itu akan bergilir terus. Misalnya di dalam minggu ini di desa A, minggu berikutnya desa B, minggu berikutnya desa C. Ini tentu akan sangat menguntungkan bagi penduduk untuk mengakses pasar atau ikut terlibat di dalam aktivitas perdagangan di Jawa pada masa ini. Nah, seperti apa tadi sempat sudah saya katakan soal penyelenggaraan pasar secara periodik. Nah, kita coba lihat ini adalah gambaran mengenai sistem siklus dari pasar yang terselenggara di Jawa, di pedalaman maupun di pesisir pada era Majapahit. Ya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa pasar itu bergilir, ya. Misalnya dari yang pertama dulu, ya kan, lalu kemudian pindah ke lokasi yang kedua di periode berikutnya, di minggu berikutnya pindah lagi di titik 3, berikutnya pindah lagi, dan kemudian pindah lagi ke titik yang kelima, dan ini titik yang lebih besar, ya kira-kira gitu. Nah, jadi pasar itu berputar dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dengan begitu maka aktivitasnya menjadi lebih ramai dan aktivitas itu tersebar di sejumlah daerah. Mekanisme atau cara ini membuat pusat-pusat ekonomi itu tumbuh dan secara bergilir di daerah-daerah di Jawa, pedalaman maupun di pesisir, ya. Nah, sekarang kita coba lihat aspek yang kedua dari sejarah dan budaya maritim untuk melihat jaringan Laut Jawa. Aspek itu adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan kunci dari semua atau dari seluruh
rangkaian jaringan maritim. Yang tadi saya katakan, jaringan maritim itu bertolak dari pelabuhan yang digerakkan oleh para pelaut menggunakan beragam jenis armada tradisional, kapal dan juga perahu pada zaman itu. Ya. Nah, pelabuhan tentu menjadi simpul. Jadi ibaratkan orang meninggalkan rumah, ya pelabuhan itu adalah rumah. Kemanapun dia pergi pasti akan berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Rumah dalam hal ini adalah pelabuhan, tempat perahu kapal pergi dan tempat juga kapal atau perahu akan kembali gitu. Nah, pelabuhan di era Majapahit ini itu dikelompokkan atas dua. Yang pertama adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di pantai dalam berbagai macam ukuran atau tingkatan. Pelabuhan yang paling besar, ya, yang paling ramai itu adalah Pelabuhan Tuban. Ya. Pelabuhan Tuban ini selain berfungsi sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal, juga terutama menjadi pasar bagi barang-barang yang datang dari luar Nusantara, terutama Asia Selatan dan Asia Timur. Ya, Asia Selatan yang dimaksud adalah India, dan sedangkan Asia Timur itu adalah Cina. Itu pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa. Banyak sekali pelabuhan, ada pelabuhan Gresik, ada pelabuhan Sedayu, ada pelabuhan Jepara, ada pelabuhan Surabaya, dan seterusnya. Namun di antara semua pelabuhan di pantai, yang paling besar di era ini adalah Pelabuhan Tuban sebagai interport. Lalu juga ada pelabuhan yang ada di pedalaman. Ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di pedalaman ini umumnya berada di dekat pusat kerajaan dan berada di sekitar aliran sungai. Ya, mengapa dia berada dekat aliran sungai? Ya, pertama dekat dengan kerajaan, pusat kerajaan. Yang kedua adalah dekat dengan aliran sungai. Kedekatan pelabuhan dengan sungai ini oleh karena faktor pengangkutan barang baik dari daerah pantai pesisir ke pedalaman, ke pasar, ke pelabuhan itu, ataupun dari pedalaman ke pesisir itu menggunakan sarana transportasi sungai, ya, berupa perahu atau kapal atau rakit dalam berbagai ukuran, sehingga untuk bisa lebih efisiennya pengangkutan, maka pelabuhan-pelabuhan itu dan juga pasar berada di dekat aliran sungai-sungai besar, gitu ya. Dan sungai-sungai besar itu atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan itu berfungsi sebagai pusat pengumpul, ya, collecting center bagi pelabuhan utama atau pelabuhan besar seperti tadi Tuban yang ada di pantai. Ada dua pelabuhan utama, ada dua pelabuhan penting dari Majapahit yang ada di daerah pedalaman dan berada dekat aliran sungai. Yang pertama adalah Pelabuhan Bubat. Ya, kalau menyebut Bubat pasti Anda pernah mengenal satu peristiwa namanya peristiwa Perang Bubat. Ya, ketika Gajah Mada memaksakan untuk mengawinkan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk, ya, yang menyebabkan terjadinya pembantaian massa pada masa itu. Ya. Bubat, kita mengenal istilah perang Bubat, sebuah kemelut besar antara orang Jawa dengan orang Sunda yang masih juga kadang terwariskan semangatnya, efeknya sampai sekarang. Nah, itu pertama ada Pelabuhan Bubat. Pelabuhan yang kedua yang ada di pedalaman adalah Pelabuhan Sanggu atau Cangku. Ya. Pelabuhan ini berada di sisi kiri Kalimas Surabaya, ya. Kalau Anda ke Surabaya sekarang itu ada Kalimas. Nah, di sekitaran itu dulu ada pelabuhan sungai, ya, namanya Pelabuhan Sanggu atau Cangku, gitu. Nah, lalu dari aspek-aspek pelabuhan ini kita ingin melihat bagaimana jaringan-jaringan yang tadi sempat saya jelaskan, ya. Kalau dibuatkan gambar seperti ini, nah, poin yang ketiga ini adalah pelabuhan yang paling besar yang tadi kita andaikan adalah Tuban, ya, yang berperan sebagai pelabuhan utama bagi daerah pedalaman, ya, pelabuhan
kedua ataupun pelabuhan yang ada di pesisir dekat dengan pantai. Apa perannya pelabuhan Tuban tadi? Saya katakan komoditas yang datang dari luar sana, dari India, dari Cina, itu semua masuk ke pelabuhan Tuban. Ya. Lalu kemudian dialirkan komoditas itu ke pelabuhan-pelabuhan sekitarnya yang ada di pedalaman, di aliran sungai. Misalnya tadi ini ada pelabuhan Bubat, ya, ataupun pelabuhan yang ada di pinggir pantai, tepi pantai yang dekat dengan pelabuhan Tuban. Ini bisa kita andaikan Gresik, Surabaya, Sedayu, dan yang lain dengan yang lain. Ya, nah ini semua pelabuhannya. Dan ternyata pelabuhan-pelabuhan ini pun juga di kelas yang kedua ini juga punya jaringan dengan pelabuhan-pelabuhan atau pusat-pusat aktivitas pasar yang lebih kecil lagi, yang kita beri angka dengan poin 1. Nah, ini saling terhubung. Nah, hubungan antara 1, kedua, ketiga, dan sebaliknya inilah yang membentuk jaringan perdagangan pada masa ini. Jadi jaringan itu titik tolaknya dari situ, ya. Apakah jaringan dari pesisir ke pedalaman atau antar pesisir yang tadi saya jelaskan. Nah, sebagai satu sistem jaringan, ya, tadi kita sudah membicarakan mengenai cara-cara berdagang seperti ini. Lalu dari pelabuhan ke pelabuhan yang lain itu para pelaut dan pedagang Jawa menggunakan apa? Nah, karena itu sampailah kita pada aspek yang ketiga dari sejarah dan budaya maritim, yakni soal perkapalan. Ya. Nah, perkapalan yang dibuat di era Majapahit itu tentu dibuat dari kayu, ya pada masa itu belum ada besi, belum ada fiber seperti yang dikenal sekarang. Kayu yang digunakan itu cukup besar sekali, ya, cukup tebal. Bahkan satu perahu Majapahit itu, terutama jungjung yang lebih besar, itu konstruksi badannya itu terdiri atas lapisan-lapisan papan sampai dengan 4 lapis papan. Ya. Itulah sebabnya kapal-kapal itu sangat kuat sekali dan digunakan ketika perang di laut itu sangat kokoh di dalam menghadapi musuh dan menghancurkan musuhnya. Nah, kapalnya selain tebal juga masih menggunakan layar, ya. Beberapa catatan menyebutkan kapal itu sampai dengan menggunakan 4 layar. Kapal-kapal Majapahit seperti ini itu berlayar cukup jauh sampai ke India dan juga masuk di Laut Arab. Nah, itu kapal-kapal yang terjadi pada masa itu tentunya, ya. Nah, kita mencatat ada beberapa jenis kapal yang digunakan pada era Majapahit. Yang paling besar itu adalah jung, atau bahasa Jawa menyebutnya jong. Kalau dalam catatan-catatan atau karya-karya sejarah disebut dengan jung. Ya. Nah, kapasitas perahu ini sangat besar sekali, itu antara 400 sampai dengan 1000 ton. Ini pasti dia bisa membawa ratusan orang dalam satu kali pelayaran. Lalu juga ada perahu dagang antar wilayah, perahu dagang di tingkat regional, namanya lancara, dengan kapasitas sampai dengan 150 ton. Di bawah lancara juga ada jenis perahu Pangajava, dan ada juga sebetulnya sampan dan yang lain. Semua jenis-jenis perahu itu digunakan di dalam jaringan perdagangan Laut Jawa. Nah, tadi saya katakan oleh karena ini berkaitan erat dengan Majapahit sebagai satu kekuatan politik, maka kepentingan untuk perdagangan pada masa ini juga tak lepas dari fungsi armada itu sebagai armada perang. Ini misalnya kita lihat bagaimana ia dimanfaatkan sebagai armada perang atau ekspedisi maritim di bawah komando atau pimpinan Mandala Sarwacala. Ya. Ini semacam panglima pasukan laut Majapahit, gitu ya. Nah, itu aspek yang ketiga dari jaringan maritim Laut Jawa di era Majapahit. Kita akan masuk pada aspek yang keempat, yaitu jaringan pelayaran atau rute-rute pelayaran. Di mana saja wilayah yang dicapai, yang dijangkau oleh para pelaut, pedagang, dan kapal-kapal niaga Majapahit, kita bisa membuka peta dan khusus lagi peta sejarah
yang mencantumkan nama-nama daerah berdasarkan pada wilayah yang pernah punya kaitan dengan Majapahit, ya. Nah, di peta ini Anda bisa melihat ada banyak sekali daerah yang disebutkan, ya. Kalau Anda ingin melihat nama daerahnya masing-masing, ini cukup besar sekali, ya. Nah, ini ada banyak sekali daerah-daerah yang disebut. Nah, Majapahit sendiri kita lihat ini adalah wilayah Majapahit. Sebetulnya dia di Jawa Timur, ya. Nah, wilayah Majapahit itu secara politik berdasarkan argumentasi D.G. Hall, dan saya setuju dengan pendapat itu, ini adalah wilayah utama dari Majapahit atau daerah yang diperintah secara langsung, ya. Nah, lalu bagaimana dengan daerah-daerah lain di luar ini? Misalnya bagaimana dengan Selayar, Bantayam, Bantaeng, Makassar, kemudian Pasir, ya. Kemudian juga ada di Sulawesi itu ada ada Luwuk, ya. Ini mana? Ada Luwuk, ya kan. Lalu kemudian ada Buton, ya. Di paling timur di Papua kita ada Wanin, ya. Onin sekarang, lalu kemudian ada Wanda, ada Banda, Gorom, lalu ada juga Maluku. Maluku yang dimaksud ini sebetulnya adalah Ternate dan kerajaan sekitarnya. Di Sulawesi ada Banggawi dan seterusnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah daerah-daerah yang disebut di dalam negara Kertagama ini juga ada Brunei, ya. Ini ada Brunei, kemudian ada Pahang di sini, ada Tumasik, ya. Ini nanti yang akan menjadi Malaka, ya, Tumasik. Ini juga ada di sini Melayu, Jambi dan Palembang, ini bekas wilayah Sriwijaya, ya. Ini dulu daerah Sriwijaya adanya di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah daerah-daerah yang disebutkan tadi itu adalah wilayah yang merupakan wilayah pengaruh vassal atau jajahan Majapahit. Sekali lagi saya ingin ulangi apa yang dikatakan oleh D.G. Hall bahwa wilayah inti Majapahit itu adanya di sini, ya. Ini adalah wilayah inti, wilayah kekuasaan Majapahit secara langsung, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah di luar itu? Daerah-daerah itu adalah misalnya Makassar, ya. Kita ambil contoh, ini adalah Makassar, ya, yang punya hubungan dengan Majapahit, atau Majapahit yang punya hubungan dengan Selayar, ataukah dengan Buton, dengan Banggawi, dengan Maluku, ya kan, dengan Seram, kemudian dengan Wanin, Gorom, Wandan, gitu kan. Lalu kemudian sampai di timur, ini, ya, ada Bima, ada Lombok, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ada juga jaringan yang sampai ke Kalimantan, ya, ada Sawaku, ada ini, ya, ada juga Brunei, ya, ada Sambas, ada banyak sekali wilayah yang pernah menjalin hubungan dengan Majapahit, ya. Nah, wilayah-wilayah yang tergambar itu, ya, di luar lingkaran merah yang tadi saya sebutkan adalah daerah yang punya hubungan niaga, hubungan diplomatik dengan Majapahit. Kita ambil contoh daerah-daerah yang di Maluku, ada Banda dan Pulau Maluku, itu adalah daerah-daerah di mana Majapahit pernah orang-orang Majapahit atau orang-orang Jawa pernah berdagang di sana. Aktivitas mereka berhubungan berdagang dengan daerah-daerah itu lalu dicatat di dalam negara Kertagama. Gitu. Nah, lalu oleh para sarjana kemudian, antara lain seperti Profesor Muhammad Yamin mengatakan, nah, daerah-daerah yang ada di dalam negara Kertagama ini, ya, daerah-daerah yang ada di negara Kertagama ini adalah daerah jajahan Majapahit. Nah, itu. Ini suatu hal yang keliru. Itu bukan wilayah jajahan Majapahit, tetapi daerah yang punya hubungan ekonomi terutama dengan Majapahit.
ya. Nah, ini yang perlu saya luruskan biar Anda tidak salah kaprah seperti Anda pelajari pada saat di bangku SMA. Yang kalau SMA pasti dijelaskan ini adalah wilayah jajahan Majapahit sesuai dengan negara Kertagama, ya. Anda bisa membayangkan betapa luasnya wilayah Majapahit dengan keterbatasan armada yang dimilikinya. Atau kalau logika yang sama juga kita gunakan, daerah-daerah di Nusantara ini dulu pernah di bawah pengaruh atau tersebut di dalam kitab-kitab yang ada di Cina. Nah, lalu daerah-daerah ini kemudian punya hubungan ya dengan Majapahit. Itu bukan berarti hubungan itu hubungan fasal atau daerah bawahan atau daerah yang dikuasai oleh Majapahit. Sekali lagi itu adalah daerah yang punya hubungan niaga dengan Majapahit, baik dalam artian daerah itu punya hubungan ke Majapahit ataukah pedagang-pedagang Jawa yang mendatangi daerah-daerah itu, ya. Oke. Kita pindah lagi ke berikutnya. Jadi penggambaran tadi itu menunjukkan betapa luasnya jangkauan wilayah Majapahit pada masa lalu. Bagaimana kejayaan atau kemakmuran yang dicapai oleh Majapahit pada masa itu. Tadi sistem pasar sudah saya jelaskan, ternyata di Majapahit sendiri ada satu mekanisme di mana para pedagang atau penguasa-penguasa lokal itu diberikan kesempatan untuk menjalin atau berupaya untuk meningkatkan produksi dari beras yang mereka perdagangkan di pelabuhan-pelabuhan di Jawa, gitu ya. Nah, itu hal yang penting. Lalu pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa itu selain berfungsi sebagai pelabuhan niaga, juga menjadi tempat atau gudang-gudang beras dan gudang-gudang rempah sendiri yang didatangkan dari Maluku. Selain itu ada berkembang satu profesi di sana, yakni profesi pembuatan perahu dan penyewaan jasa perahu oleh para pelaut pedagang-pedagang Jawa, gitu ya. Nah, kisah tentang kemakmuran dan kejayaan Majapahit itu seperti nampak pada catatan seorang pendeta dari India, ya, yang mengatakan bahwa begitu makmurnya Majapahit sehingga tangga istana, lantai dan juga bagian dalam istana itu berlapis emas dan perak. Bahkan ya kata orang ini, ya, genteng istana itu dibuat dari atau berlapiskan emas, gitu ya. Ini kalau kita lihat bagaimana dia berlapiskan emas, mungkin kalau sekarang orang akan rajin sekali pergi berkunjung ke Istana Majapahit biar bisa mendapatkan emas, ya. Nah, semua kekayaan itu terutama diperoleh dari hasil perdagangan rempah yang diperoleh dari Maluku. Nah, kisah tentang Majapahit itu perlahan kemudian mengalami kemunduran atau kemerosotan yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena penguasa Majapahit, ya, kalangan istana Majapahit itu beralih orientasi atau memunggungi laut, memfokuskan perhatian mereka ke pedalaman untuk kegiatan pertanian, ritual dan pembangunan candi-candi, dan perubahan orientasi itu membuat mereka sedikit melemah di dalam hal mengontrol aktivitas perdagangan di pelabuhannya. Apa yang terjadi ketika istana mencurahkan perhatian ke pedalaman? Maka di pesisir itu kemudian terbentuk kelompok sosial baru yang semula adalah pegawai-pegawai Majapahit di pelabuhan, dan setelah datanya atau berinteraksi dengan pedagang muslim, mereka kemudian beragama Islam. Dan sesudah itu mereka membentuk satu kesatuan politik dalam bentuk kesultanan, terutama Demak. Demak sendiri
mulanya adalah wilayah atau fasal dari Majapahit. Yang menarik adalah Majapahit mengalami kemunduran itu pada saat perdagangan maritim sedang memuncak di Laut Jawa. Ya, ini penting sekali. Sebentar, saya minta Anda mungkin bisa memberikan komentar kenapa kemunduran Majapahit itu bersamaan dengan kemajuan perdagangan Laut Jawa. Bukankah kemajuan itu beriringan dengan kemakmuran? Tapi ini justru sebaliknya. Kemunduran Majapahit itu di saat kemakmuran sedang memuncak di Laut Jawa. Silakan sebentar Anda boleh jawab atau memberikan komentar terkait dengan hal itu. Itu saya kira kurang lebih 40 menit saya memberikan penjelasan atas materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yakni sesi untuk berinteraksi. Diawali dengan Anda boleh menyampaikan pertanyaan, ya, dan dengan cara silakan menyebutkan namanya, NIM-nya, ya, pertanyaannya, dan sesudah Anda bertanya, saya mohon Anda menuliskan nama, NIM, dan pertanyaan Anda di WA Group sebagai catatan bagi kita semua atas siapa yang aktif pada hari ini. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilahkan kepada 4 orang dulu, ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Silakan siapa yang ingin memulai, silakan mengajukan diri dengan menghidupkan mic-nya biar ketahuan. Silakan sebutkan namanya biar saya bisa catat di sini. Silakan. Termin pertama, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Atas nama siapa yang bersuara tadi? Tolong namanya disebutkan biar saya lihat di layar. Siapa? Lisda. Atas nama Lisda Mawarsakti. Oke, yang pertama adalah Lisda Mawar. Kemudian yang kedua siapa lagi? Sambil menunggu yang lain, silakan Lisda. Nanti setelah Lisda saya, kalau ada Pak. siapa? Nur Fatimah Husna. Khotimah. Nur Khotimah Husna, ya. Oke, silakan dulu Lisda, lalu lanjut dengan Nur Khotimah. Kemudian ada lagi 2 kesempatan bagi yang lain yang ingin bertanya. Silakan Lisda. Ya, Pak. Di sini pada bagian sistem laut dan sejarah mengatakan bahwa hubungan ekonomi dan kebudayaan lebih sering terjalin di antara pantai yang satu dengan pantai yang lain daripada di antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, maksud saya jika sebalik, apakah hubungan ekonomi jika dari daerah jika terjalin dari daerah dengan daerah lain dibandingkan dengan bagaimana jika sebaliknya, Pak? Apa yang terjadi? Oke. Baik, saya catat pertanyaannya soal hubungan antar wilayah, ya. Berikutnya Nur Khotimah Husna. Silakan Nur Khotimah. Ya, Pak, di sini di dalam buku di halaman 68 yang di situ pada tahun 1381. Ini pada tahun Ya, gimana? ya dari tahun 1370 sampai akhir abad ke-15.
yang dimana Jawa pada saat itu mengirim 300 orang budak hitam dan tahun berikutnya mengirim lagi 100 orang budak, 8 butir mutiara besar dan 75.000 pon lada. Nah, di sini apakah dengan mengirim 8 butir mutiara beras dan 75.000 pon lada belum cukup sebagai bentuk hubungan niaga antara Majapahit dan Cina? Mengapa Jawa harus mengirim 300 orang budak hitam dan tahun berikutnya mengirim 100 orang budak? Dan apakah yang melatar belakangi hal tersebut, Pak? Sekian. Oke. Jadi hubungan Majapahit dengan Cina ya. Oke. Ada lagi? Masih ada 2 yang saya beri kesempatan untuk sesi ini. Baik, sambil menunggu yang lain apakah akan mengajukan pertanyaan atau tidak ya. Kita coba lihat yang pertama tadi dari Lisda ya. Bahwa dikatakan oleh Dennis Lombard hubungan antar wilayah ya. Hubungan antar wilayah itu lebih banyak terjadi ya antara satu pantai dengan pantai lain di pulau yang berbeda dibandingkan dengan hubungan antara penduduk di satu pulau yang sama ya. Ini sebetulnya sangat berkaitan dengan kepentingan perdagangan maritim pada masa itu ya. Kita ambil contoh lah seperti Sulawesi Selatan. Hubungan antara orang di Makassar dengan orang di Toraja itu pasti sangat rendah frekuensinya, intensitasnya dibanding dengan hubungan antara orang Makassar dengan orang di Maluku atau orang di Nusa Tenggara pada masa lalu dalam hubungan perdagangan. Ya. Mengapa? Karena kepentingan untuk perdagangan itu tidak semuanya atau lebih banyak dari sisi komoditas berada di luar pulau itu. Misalnya tadi saya katakan pada era perdagangan rempah di masa ini, rempah itu kan tidak ada di Sulawesi Selatan. Sehingga untuk mendapatkan rempah, orang-orang dari Makassar, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar harus berlayar dan mencari rempah-rempah di Maluku. Akibatnya apa? Karena kepentingan perdagangan rempah, maka intensitas hubungan antara orang-orang Makassar dengan orang Maluku itu jauh lebih tinggi dan dilakukan setiap tahun dibandingkan dengan hubungan antara orang-orang orang-orang Makassar dengan orang-orang Toraja. Mengapa Toraja berkurang? Karena tidak ada komoditas rempah di Toraja yang membuat orang-orang Makassar harus secara intensif melakukan kunjungan ke daerah Toraja. Demikian juga daerah Mamasa dan sekitarnya. Nah, itu maksud dari pernyataan Dennis Lombard. Dan pada masa itu perdagangan itu lebih banyak dilakukan antar satu pulau dengan pulau yang lain. Ya. Jadi begini, di dalam teori ekonomi, ya, atau kalau kita merujuk pada dalil atau teori dari Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa harga satu barang itu menjadi lebih mahal ketika barang itu dibawa atau diperdagangkan atau dipertukarkan dengan daerah yang jauh dari daerah produksinya. Semakin jauh barang itu dibawa untuk diperdagangkan, maka nilai jual barang itu pun semakin mahal. Nah, makanya misalnya contohlah di Sulawesi Selatan, anggap saja beras ya. Beras yang dihasilkan di daerah Bone, Sopeng, Wajo, daerah-daerah Jatapareng ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu tentu murah sekali orang, dan bahkan mungkin orang tidak perlu harus membeli beras. Tapi beras itu ketika dibawa dengan perahu ke Malaka, dibawa dengan perahu ke Jawa, dibawa dengan perahu dan kapal-kapal dagang ke Maluku, harga itu menjadi sangat mahal. Contoh yang lain, saya berikan rempah-rempah ya di Maluku. Cengkeh pala dan fuli atau bunga pala di Maluku itu
sebelum dibawa keluar dari Maluku, melintasi lautan, bagi penduduk Maluku itu adalah komoditas yang tidak penting, tidak laku. Kalau hanya untuk kepentingan masakan, mereka cukup memilih 1 kilo, 2 kilo sudah cukup. Dan harganya pasti orang tidak mau membelinya. Nah, tetapi ketika rempah ini kemudian dibawa keluar pulau, melintasi lautan, sampai ke Malaka, sampai ke Jawa, sampai ke Makassar, sampai ke India, sampai ke Laut Tengah, maka rempah-rempah itu menjadi komoditas yang sangat mahal. Anda bisa bayangkan, rempah-rempah itu tidak laku dijual di Maluku antara sesama penduduk di Maluku, karena mereka tidak membutuhkan itu. Tetapi rempah-rempah itu dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh mereka yang ada di luar Maluku dan terutama di Asia Selatan, Asia Timur, dan Eropa. Itulah sebabnya kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak melalui perdagangan membuat masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang ada di lintas pulau dari satu pantai ke pantai yang lain. Nah, itu maksud ya, yang dibuat oleh Dennis Lombard tadi, bahwa hubungan itu lebih banyak terjadi di luar pantai, di luar pulau itu dibandingkan dengan pulau yang sama. Sangat sedikit sekali hubungan atau frekuensi hubungan perdagangan masyarakat di pulau yang sama. Karena saya katakan, barang itu akan semakin tinggi nilainya ketika dia dibawa meninggalkan negeri atau daerah produksinya. Pastilah cengkeh kalau di Maluku tidak perlu diperdagangkan karena semua orang menghasilkan cengkeh. Dan cengkeh tidak perlu orang beli, tinggal ambil aja di gunung. Tapi ketika cengkeh dibawa meninggalkan Maluku, melintasi lautan, melintasi samudra, itu menjadi sangat mahal. Nah, itulah menyebabkan mengapa orang menjalin hubungan perdagangan itu lebih banyak dengan penduduk di luar pulaunya, di pantai yang lain dibandingkan dengan penduduk di pulau yang sama karena pertimbangan ekonomis dari keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas itu. Itu ya, Isda. Lalu tadi Nur Holisa Husna, ini soal pengiriman atau apa tadi Anda sempat menyebutkan soal budak ya yang dibawa ke Cina. Nah, sebetulnya pengiriman budak atau ekspor budak ini terutama budak itu sebagai komoditas niaga, gitu ya. Budak adalah komoditas niaga yang diperdagangkan ke Cina ataupun sebaliknya, dan itu sangat penting sekali, ya. Memang ada juga budak yang dikirim ke satu wilayah untuk tujuan sebagai hadiah kepada raja, kepada penguasa di negeri yang didatanginya. Tetapi pada masa lalu, budak itu antara lain adalah salah satu komoditas perdagangan yang posisinya sama dengan cengkeh, sama dengan pala, sama dengan lada, sama dengan kapur barus, sama dengan beras. Itu adalah komoditas yang diperdagangkan. Maka orang pada masa lampau akan berupaya untuk membeli atau mengumpulkan budak sebanyak mungkin karena itu juga akan menjadi tolok ukur dari kekayaan yang bersangkutan. Jadi dulu semakin banyak orang memiliki budak, maka itu menjadi penanda bahwa dia orang kaya. Karena budak adalah sebuah komoditas yang tidak bisa diperoleh secara gratis, kecuali dengan cara dibeli. Ataukah budak itu juga bisa diperoleh lewat perang, yakni orang-orang yang kalah dalam perang lalu kemudian dijadikan sebagai budak. Gitu. Nah, itu suatu kondisi yang sering kali terjadi dalam hal perdagangan manusia atau kita kenal dengan budak pada masa itu. Oke, saya kira itu jawaban untuk Lisda dan Nur Khotimah. Kalau ada lagi yang lain, saya beri kesempatan. Indar, Pak. Indar Dewi. Indar Dewi. Oke, yang ketiga Indar Dewi. Satu lagi. Yang keempat, ada yang mau nambah? Yang sudah, nanti yang lain lagi ya, biar tidak masing-masing dapat giliran untuk mendapatkan poin penilaian pada sesi ini. Oke, Pak. Ya. Siapa ini? Siapa tadi? Amelia Sulastri, Pak. Amelia Sulastri. Oke, Amelia Sulastri. Oke, baik.
Kita beri kesempatan untuk Indar Dewi. Silakan Indar Dewi menyampaikan pertanyaannya. Mengenai jenis kapal yang digunakan pada kerajaan Majapahit. Suaranya putus-putus, Indar. Halo, Indar, sudah jadi patung. Kayaknya sinyalnya nggak bagus, Indar nih. Halo, Indar. Oke, sambil menunggu Indar sinyalnya bagus, kita beri kesempatan dulu untuk Amelia. Jadi sebentar Indar menyesuaikan ya. Amelia, silakan. Iya, Pak. Di buku terdapat di bagian D runtuhnya Majapahit. Oke. Pada tahun 141 terjadi perang terbuka antara Pangeran Daha dengan suami Kusumawardhani atau Wikramahardhana. Terjadi selama 5 tahun. Apa yang menyebabkan peperangan saudara tersebut terjadi? Terima kasih, Pak. Oke, sebagaimana saya katakan, pertanyaan itu pertanyaan yang tidak masuk di dalam ranah kajian maritim, ya. Itu disebutkan di dalam buku, tetapi bukan menjadi aspek yang perlu dipahami untuk itu. Ya, kalau soal perang istana, konflik dalam lokal, ya, kecuali kalau konflik itu berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan dan perdagangan. Ya. Jadi untuk Amelia, tolong juga yang lain membicarakan mata kuliah ini tidak boleh lepas atau jauh dari aspek-aspek maritim. Nah, gitu kan? Apa saja aspek-aspek maritim? Pada pertemuan pertama sudah dijelaskan kan? Bicara tentang pelabuhannya, bicara tentang pelayaran, bicara tentang perdagangan, bicara tentang perkapalan, bicara tentang perompakan jika ada perompakan, gitu kan? Kita tidak sedang membicarakan konflik-konflik dalam istana, ya. Kalau itu nanti dibicarakan di sejarah Indonesia, khususnya bagian Majapahit. Ya. Kita fokus pada tema maritim. Ya memang itu sempat disebutkan di dalam buku, ya. Tetapi itu bukan menjadi fokus untuk bahan diskusi, sekadar untuk memberikan gambaran bahwa ada dinamika. Kecuali mungkin itu bisa kita jelaskan di dalam hubungan bahwa terjadinya konflik di dalam istana atau intrik-intrik itu menyebabkan terpecahnya konsentrasi Istana Majapahit. Di satu sisi harus menangani konflik dalam negerinya, dalam istananya. Di sisi yang lain, konflik itu membuat perhatian istana terpecah, terutama terhadap aktivitas pelabuhannya di pantai utara Jawa. Nah, kalau dalam konteks itu bisa kita jelaskan bahwa kemunduran itu karena konflik itu telah membuat kalangan Istana Majapahit kehabisan tenaga, pikiran untuk mengurusi konflik internal dan lupa untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan kegiatan perdagangan di pelabuhan-pelabuhannya di pantai utara Jawa. Pertanyaannya Amelia bisa kita lihat dalam konteks itu, tapi bukan dalam konteks konflik antar istana disebabkan oleh apa. Itu ya, Amelia. Lalu tadi Indar, silakan Indar, apa sudah bagus jaringannya Indar? Indar bagaimana? Saya Pak boleh bertanya Pak. Indar nggak bisa ya? Tadi Indar sempat muncul itu. Boleh mengajukan pertanyaan Pak? Bentar ya. Kita dengan Indar dulu tadi di kesempatan, kalau sudah nggak ada baru kita pindah lagi ke termin berikutnya. Iya Pak, kenapa tadi Pak? Indar gimana pertanyaannya tadi, tidak kedengaran?
kan di kerajaan Majapahit menggunakan perahu jung, Pak. Ya. Nah, padahal di bab sebelumnya mengatakan ada 2 jenis perahu, yaitu jung dan jong. Nah, ini kan perahu asal Indonesia, sedangkan jung perahu asal Cina. Mengapa kerajaan Majapahit ini lebih menggunakan perahu jung ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Indar ya. Jadi memang kalau dari segi istilah, peristilahan, orang Jawa sendiri itu menggunakan istilah jong ya. Sedangkan jung itu banyak dipakai di dalam kosakata Cina, junco atau junco di Portugis. Nah, sebetulnya peristilahan jung dan jong ini ya memang kalau dari sisi istilah bolehlah kita rujuk ke situ. Tapi sebetulnya jung itu adalah bahasa umum yang digunakan untuk menggambarkan jenis perahu yang pernah digunakan oleh pedagang-pedagang Jawa pada umumnya, gitu ya. Itu dari sisi pustaka atau sumber-sumber sejarah yang tertulis, ya. Tapi kalau orang ingin membuat pembedaan lagi secara spesifik pada sisi istilah memang berbeda. Dan lagi pula di era Majapahit pada masa itu kapal-kapal Jawa ya, jung ataupun mau disebut jong tadi itu tonasenya jauh lebih besar daripada kapal-kapal Cina, ya. Tadi Anda lihat, jung itu bisa antara 400 sampai dengan 1000 ton. Pada saat yang sama, kapal-kapal Cina belum sampai di sekaliber itu. Kapal Cina masih kecil, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Bahwa itu memang dari sisi problem penyebutan di dalam literatur ya. Ada yang membedakan jong dengan jung, ada juga yang menyamakan. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi soal karena prinsip dasarnya bahwa jung pada masa itu merupakan alat transportasi utama dan digunakan oleh orang-orang Jawa. Dan jung itu dibuat oleh orang-orang Jawa sendiri. Nah, seringkali beberapa penulis mencoba untuk membuat identifikasi untuk membedakan antara jong dan jung. Ya, itu. Jong karena jong dari bahasa Jawa, jung itu dari bahasa Cina. Ya. Tapi dari berbagai referensi yang kita temukan, ya, kita belum menemukan deskripsi yang membedakan dengan tegas kalau jung Cina itu seperti apa, jong Jawa atau jung Jawa itu seperti apa, ya. Sehingga memang implikasinya kemudian orang seringkali menggunakan secara bersamaan istilah jung dan juga jong. Ya memang saya paham yang Anda maksud di buku Sejarah Maritim Indonesia sempat dibuatkan pembedaan itu. Tapi pembedaan itu tidak menjadi sumber penjelasan bagi penjelasan-penjelasan berikutnya tentang perbedaan itu. Jadi selanjutnya disebut sama, gitu ya. Tapi terima kasih banyak, ya. Indar sudah melihat itu sangat cermat, ya. Memang sedianya itu bisa dibedakan, namun deskripsi tentang jung dan juga jong itu sejauh ini beberapa bacaan yang saya baca belum ada yang membuat pembedaan antara keduanya. Sehingga di dalam pustaka bahari, pustaka maritim, orang lebih sering menggunakan istilah jung untuk menyebut semua perahu dagang Jawa maupun perahu dagang Cina. Ya. Oke, baik. Saya pindah yang kelima tadi ada yang laki tadi siapa? Siapa namanya itu? Saya, Pak. Akmal Khair ya. Oke, bentar Akmal Khair. Lalu lagi silakan. Ada lagi. Selain Akmal ada? Saya ingin identifikasi dulu siapa saja yang mau bertanya. Untuk yang sudah bertanya tadi, tolong pertanyaannya ditulis di WA grup ya. Jangan mencantumkan nama, NIM dan pertanyaannya untuk dokumentasi bahwa Anda aktif di dalam perkuliahan ini. Demikian juga penanya selanjutnya. Oke, sambil menunggu yang lain saya kasih kesempatan untuk Ahmad Khair. Silakan Ahmad. Akmal, Pak. Akmal, sorry. Silakan Akmal. Ya.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, langsung saja. Di dalam buku Sejarah Maritim Indonesia halaman 65 menurut DGE Hal 1988 bahwa wilayah Majapahit hanya terbatas pada Jawa Timur, Madura, dan Bali. Dan demikian wilayah Majapahit tidak dapat secara tekstual, melainkan harus dipahami dalam konteks hubungan dan jaringan perdagangan maritim abad ke-14. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bahwa apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar atau latar belakang bahwa DGH ini menyatakan pernyataan seperti itu. Sementara dalam Nagara Tegama, dari beberapa referensi yang saya dapat bahwa Nagara Tegama ini merupakan kakawin dari salah satu karya pujangga dari Majapahit yang bernama Empuk Prapanca. Yang menjadi pertanyaan besar di kepala saya bahwa apa yang melatar belakangi bahwa kekuasaan Majapahit itu tidak sesuai dengan Nagara Tegama, bahkan dibantah oleh DGE Hal. Di dalam buku yang Bapak tulis ini. Mohon penjelasannya, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian. Baik, terima kasih. Akmal ya. Akmal bukan Ahmad ya. Akmal. Ya. Akmal, Pak. Oke, baik Akmal. Terima kasih. Ini adalah Negara Kertagama yang tadi Anda tanyakan, yang sudah juga saya tampilkan di buku. Ya. DGE Hall itu penulis buku Sejarah Asia Tenggara. Nah, kata DGE Hall, dia tidak percaya kalau wilayah Majapahit itu meliputi semua daerah yang disebut di dalam Negara Kertagama. Mengapa? Secara politik, ya berdasarkan fakta historis kata DGE Hall, wilayah Majapahit itu hanya meliputi wilayah Jawa Timur, Madura, dan Bali. Ya, itu wilayah yang secara langsung diperintah oleh Majapahit. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain itu di luar kekuasaan secara langsung Majapahit. Atau dengan kata lain, daerah-daerah yang punya hubungan dengan Majapahit. Nah, untuk menjelaskan itu, saya sekarang mau memberikan ilustrasi yang lain. Biar Anda bisa memahami maksud dari kira-kira pernyataan statement dari DGE Hall. Kalau belajar di materi sebelumnya tentang era Sriwijaya, ya, di situ disebutkan, nanti juga kita akan lihat di era Malaka, bahwa daerah-daerah yang ada di Nusantara itu tersebut di dalam kronik-kronik Cina, ya, catatan-catatan resmi Istana Cina, atau catatan-catatan para dinasti yang pernah berkuasa, misalnya menyebutkan mengenai daerah-daerah di Jawa, Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa, kemudian Kantoli, Holing, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, daerah-daerah itu disebut di dalam catatan-catatan Cina, itu bukan berarti bahwa daerah itu, meskipun tercatat secara resmi di Istana Cina, bukanlah wilayah jajahan Cina. Tetapi daerah yang punya hubungan perdagangan atau diplomatik dengan Cina. Ambil contoh misalnya dari Jawa atau dari Sriwijaya pada masa lampau di era Kekaisaran Cina, mereka mengirimkan utusan ke Cina atau berdagang ke Cina, lalu kemudian kehadiran mereka dicatat oleh juru tulis istana di Cina sebagai negeri atau daerah yang pernah datang ke Cina dengan segala kepentingannya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kemudian daerah-daerah yang datang ke Cina itu, negeri-negeri yang datang di Cina itu, yang pernah menjalin hubungan niaga ataupun hubungan diplomatik dengan Cina, secara otomatis kita juga ingin mengatakan bahwa daerah-daerah itu adalah wilayah jajahan atau wilayah kekuasaan Cina. Banyak orang yang mengatakan itu bukan wilayah kekuasaan Cina. Itu adalah wilayah yang membangun hubungan dengan Cina.
konteks berpikir seperti itu juga berlaku pada cara pandang kita di dalam melihat Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama yang dikarang di tahun 1365, ya, Kitab Negara Kertagama itu adalah juga mencatat mengenai orang-orang yang pernah datang ke Jawa di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Dan juga catatan itu untuk mencatat negeri-negeri, daerah-daerah yang pernah didatangi oleh para pelaut pedagang-pedagang Jawa untuk berdagang. Pertanyaannya, apakah daerah-daerah yang disebut di dalam Negara Kertagama yang pernah didatangi oleh orang Jawa, ataukah daerah-daerah itu pernah datang ke Jawa di era Majapahit, di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, lalu kemudian kita tafsirkan sebagai wilayah jajahan Majapahit? Itu juga orang mengatakan bukan jajahan Majapahit. Jadi logikanya sama. Andaikan kita mau menerima Nusantara adalah jajahan Cina, andaikan ya, Nusantara adalah jajahan Cina, karena hampir semua daerah di Nusantara itu tersebut di dalam kronik-kronik Cina. Baik yang ada di Maluku, yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, itu semua tersebut di dalam kronik-kronik atau catatan-catatan istana di dinasti di Cina sana. Tetapi sampai sekarang orang belum pernah mengatakan bahwa semua yang tercatat di dalam kronik Cina itu adalah jajahan Cina. Maka logika yang sama juga kita bisa gunakan untuk menjelaskan daerah-daerah yang tersebut di dalam Negara Kertagama juga sebetulnya bukanlah jajahan Majapahit, melainkan daerah-daerah yang menjalin hubungan niaga ataupun diplomatik dengan Majapahit. Di situ letaknya atau cara kita memahami bagaimana fungsi atau keberadaan negeri-negeri yang tersebut di dalam Negara Kertagama, bukan wilayah kekuasaan Majapahit, kecuali tadi saya katakan seperti dikatakan D.G. Hall, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Itu ya, Akmal Khair. Ya. Nah, itu yang selama ini orang seringkali terkecoh di situ. Dia menganggap bahwa wilayah yang disebut dalam Negara Kertagama itu adalah jajahan Majapahit atau vassal Majapahit. Kalau begitu, semua wilayah di Nusantara adalah jajahan Cina. Karena hampir semua wilayah Nusantara di masa lalu, ya, itu tercatat semua di dalam kronik-kronik Cina. Kalau kita mau menerima semua yang disebut dalam kronik Majapahit adalah jajahan Majapahit, maka logika yang sama juga kita harus menerima bahwa semua daerah yang disebut dalam kronik-kronik Cina adalah jajahan Cina. Dan wilayah Nusantara semuanya hampir pernah disebut di dalam kronik Cina. Tapi kan kita kemudian tidak mengatakan, atau para sejarawan tidak mengatakan Nusantara adalah jajahan Cina. Sama dengan menempatkan Majapahit di dalam kerangka catatan Negara Kertagama. Saya kira itu Akmal ya, cara memahami apa yang dikatakan oleh D.G. Hall, dan saya sendiri setuju dengan pendapat D.G. Hall. Silakan, kita masih punya waktu. Bagi Anda yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Pak mau bertanya. Ya, apakah gerangan Sri Wahyuni ya? Aduh. Sri Wahyuni. Oke, saya ingin sampaikan kepada yang lain, selain Anda bertanya, juga Anda bisa memberikan jawaban. Anggap saja yang bertanya itu adalah saya dan Anda memberikan jawaban. Poinnya tetap saja sama. Saya akan memberikan penilaian terhadap Anda yang bertanya dan Anda yang menjawab pertanyaan teman Anda sejauh itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Ya. Tadi kan saya katakan ada sesi saya akan bertanya. Tapi kalau Anda banyak bertanya, saya tidak akan bertanya, tapi memberi kesempatan kepada yang untuk menjawab pertanyaan itu. Silakan. Sri Wahyuni. Baik. Pada buku Sejarah Maritim Indonesia halaman 73 menjelaskan kemajuan ekonomi Majapahit kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Kegiatan ritual dan pembangunan candi-candi tanda lebih menguntungkan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus lebih mementingkan kegiatan ritual dan pembangunan candi-candi daripada kemajuan ekonomi?
Padahal kita sudah tahu bahwa kemajuan ekonomi itu adalah aset yang sangat penting. Apakah ini berhubungan dengan pertanyaan Bapak yang awal tentang keruntuhan Majapahit merupakan kemajuan atau keruntuhan Majapahit adalah kemajuan ekonomi? Oke. Baik, silakan ada yang ingin mau menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni? Kalau ada yang menjawab, saya tidak akan menjawab. Ya, Nurul Mutmainah, apa Anda ingin menjawab? Ya, silakan. Maaf Pak, tapi tadi terkeluar di punya tidak terlalu kudengar pertanyaannya Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, pertanyaannya adalah mengapa penduduk atau kalangan Istana Majapahit itu banyak berorientasi pada kegiatan ritual dan pembangunan candi-candi di pedalaman dan kurang memanfaatkan potensi perdagangan di Laut Jawa pada era itu. Bisa dijawab atau mau pas? Pas, Pak. Mudah sekali pertanyaannya, pas langsung 0 gitu ya. Oke, karena Nurul pas dan dapat poin 0 dari pemirsa ya. Kita pindah ke yang lain. Ayo, yang lain siapa yang ingin memberikan penjelasan? Silahkan, saya beri kesempatan kepada yang lain. Mengapa Majapahit atau kalangan Istana Majapahit itu lebih senang berorientasi ke pedalaman dan pembangunan candi-candi dibandingkan mengurusi perdagangan yang sedang berkembang pada masa itu. Ayo, silakan. Siapa yang mau menjawab? Fadika? Atau siapa? Sekarang saya akan nunjuk deh, biar langsung kalau tidak ada yang mau bertanya, anggap saja pertanyaan itu dari saya ya. Baik, saya beri kesempatan kepada siapa? Sri Sumaryanti. Nah, mana Sri Sumaryanti? Oke, silakan Sri. Menurut yang di buku Pak, mengapa? Karena kegiatan ritual dan pembangunan candi-candi dipandang lebih menguntungkan. Karena awalnya kegiatan ini dilakukan oleh kaum elit, kaum non-elit, namun dalam perkembangannya mendapat perhatian dari para elit. Surplus perdagangan digunakan untuk membiayai pembangunan candi dan kegiatan-kegiatan ritual. Karena kegiatan tersebut dapat mempengaruhi status sosial seseorang dalam sistem tradisional masyarakat Jawa. Sekian. Oke. Sri Sumaryanti belum nampak alasan mengapa mereka meninggalkan orientasi kegiatan perdagangan maritim. Ya kalau ritual pembangunan oke, tapi kira-kira apa yang membuat mereka tidak terlalu tertarik dengan pesisir? Atau kalau pertanyaan saya boleh kembangkan, apa implikasinya ya ketika kalangan Istana Majapahit itu tidak terlalu fokus mengurusi perdagangan di Laut Jawa? Apakah itu menguntungkan bagi Majapahit atau justru merugikan? Silakan Sri. Apakah orientasi tadi membangun candi, mengadakan ritual itu menguntungkan Majapahit atau justru jadi bumerang atau tidak menguntungkan bagi Majapahit kemudian? Pas. Pas ya? Oke. Karena pas Anda dapat poin setengah saja dari yang harusnya Anda peroleh ya. Oke, baik. Ada yang lain yang ingin memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Sri Wahyuni tadi? Zahra, mana Zahra?
Zahra? Zahra Zabina, mana? Ya, Pak. Silakan. Coba Anda jawab pertanyaannya tadi, Sri Wahyuni. Apakah perubahan orientasi dari pesisir ke pedalaman itu menguntungkan atau merugikan Majapahit kemudian? Ada pas juga. Zahra gimana? Ada yang ingin menjawab? Saya minta kepada Putri Oktaviani. Mana Putri? Silakan Putri. Ya Pak. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Putri gimana? Kalau Anda bilang pas, berarti Anda tidak dapat poin untuk interaksi perkuliahan hari ini. Oke, tidak ada suara dari Putri. Saya pindah ke BC. Nah, dia. Mana BC? Silakan BC. Dari yang kubaca tuh Pak, tapi masih belum ku dapat apa intinya dari kenapa mereka lebih mementingkan candi daripada orientasi perdagangan. Tapi di sini dikatakan bahwa kerajaan Majapahit mengemukakan kekayaan yang luar biasa dari bagaimana jelaskan? Gimana? Terlalu susah untuk dijelaskan karena terlalu besar maknanya atau apa? Bingung Pak, maksudnya intinya dari kenapa Majapahit lebih bukan. Oke, kita persempit aja pertanyaannya. Apakah orientasi ke pedalaman itu menguntungkan atau merugikan kemudian bagi Majapahit? Nah, itu mungkin bisa dijawab. Bisa nggak? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Kalau belum ada yang bisa jawab, saya akan berikan penjelasan. Begini, jadi kemakmuran yang diperoleh Majapahit dari hasil perdagangan maritim di Laut Jawa itu menyebabkan kawasan pantai utara Jawa dan sekitarnya itu menjadi negeri yang sangat kaya. Karena kaya, mereka itu ingin memanfaatkan kekayaannya bagi kepentingan mereka, apakah untuk kepentingan sosial, ekonomi, maupun kepentingan spiritual. Dalam hal spiritual, mereka senang membangun candi-candi bagi kepentingan spiritualnya. Untuk kepentingan sosial, mereka menyelenggarakan ritual-ritual. Dan Anda tahu ritual itu pasti akan memakan biaya yang sangat mahal.
Dan ritual yang besar itu juga akan menjadi penanda bahwa penyelenggara ritual itu adalah orang kaya. Jadi ada faktor gengsi, ada faktor image yang ingin dibangun. Nah, lalu kegiatan itu membuat mereka sibuk, ya. Jadi ibaratkan perhatian mereka sibuk untuk ngurusin pembangunan candi, sibuk mengurusin urusan ritual yang pada akhirnya orientasi kegiatan itu membuat mereka abai atau tidak terlalu memberikan perhatian terhadap kegiatan perdagangan yang sedang meningkat, yang sedang memuncak di pantai utara Jawa atau di kawasan Laut Jawa. Ya. Nah, jadi Majapahit pada perkembangan kemudian tidak banyak menikmati lagi hasil keuntungan perdagangan yang melimpah di kawasan Laut Jawa yang pernah dinikmatinya. Mengapa? Karena ternyata pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa itu ditangani, diurus oleh pejabat-pejabat kerajaan yang pada umumnya secara perlahan beralih keyakinan dari Hindu menerima Islam. Ya, karena pedagang yang datang banyak saudagar-saudagar Muslim, dan dalam proses interaksi itu nampaknya perilaku tutur kata dari pedagang-pedagang Muslim ini menarik perhatian pejabat istana Majapahit atau petugas-petugas bandar Majapahit, dan pada akhirnya mereka menganut agama Islam. Nah, ketika mereka sudah menganut agama Islam, mereka kemudian menyadari bahwa dari sisi ideologi, dari sisi keyakinan, kita yang di pesisir, yang sudah terorganisir di dalam komunitas-komunitas Muslim yang punya kaitan global dengan komunitas Muslim lain di belahan di luar Nusantara, memandang bahwa perbedaan keyakinan itu juga tidak boleh, perbedaan keyakinan itu membuat mereka semakin percaya diri bahwa udahlah sekarang kita pesisir berbeda dengan pedalaman. Kita pesisir umat Islam, yang pedalaman itu umat Hindu dan Buddha. Gitu kan? Ngapain lagi kita mau diperintah sama orang Hindu dan orang Buddha? Sementara kita sekarang di pesisir, baik secara ekonomi maupun secara sosial sudah sangat kuat. Dan mereka sudah mendirikan Kesultanan Demak, yang dulu adalah wilayah bawahan atau vasal Majapahit. Itulah sebabnya tadi saya katakan, pada masa perdagangan sedang memuncak di Laut Jawa, orang-orang Majapahit di pedalaman tidak banyak menikmatinya karena mereka tidak lagi memperhatikan potensi perdagangan itu. Nah, di situ pentingnya. Dan peralihan atau pemutusan hubungan antara pesisir dan pedalaman kemudian memberikan peluang bagi umat Islam di sepanjang pantai utara Jawa membentuk kesatuan yang lebih luas lagi, yang lebih kuat lagi dalam bentuk kesultanan. Ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan Pajang, ada Kesultanan Banten, dan seterusnya. Jadi semua dulu yang pernah di bawah Majapahit, bandar-bandar niaga Majapahit itu berubah dan berkembang menjadi kesultanan yang melepaskan diri dari Majapahit. Apa artinya setelah mereka melepaskan diri? Semua pajak pelabuhan atau keuntungan dari pelabuhan dan perdagangan yang mereka peroleh dari kawasan Laut Jawa itu tidak lagi dikirim ke pedalaman untuk Majapahit, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Makanya keuntungan perdagangan yang melimpah itu tidak lagi menguntungkan Majapahit, tetapi menguntungkan bagi umat Islam yang ada di pesisir. Makanya disitulah makna mengapa kemakmuran di Laut Jawa yang sedang memuncak itu tidak banyak dinikmati oleh Majapahit pada masa itu, ya. Nah, itu posisinya di situ. Jadi Anda harus bisa melihat perbedaan itu, ya. Jadi itu jawabannya Sri Wahyuni, ya. Mengapa kemudian perdagangan yang memuncak itu tidak banyak dinikmati oleh Majapahit, gitu, ya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Saya tidak. Pak. Nur Wahdania, silakan Nur Wahdania. Pertanyaan saya ada di tentang aspek-aspek maritim bagian aspek perdagangan. Iya.
tentang pasar-pasar yang diselenggarakan secara bergilir. Ya. Gimana? Sistem pasar atau perdagangan dilakukan secara bergilir di tempat-tempat yang berbeda. Ya. Pertanyaannya yaitu, apakah para pedagang harus membayar pajak jika mereka ingin berdagang di wilayah tersebut? Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar kita rehat dulu, ada azan sebentar. Oke, baik kita lanjutkan sebentar lagi ya, kita mau istirahat sekaligus mengakhiri perkuliahan. Si Nurwa Daniyah tadi ya? Iya Pak. Ya silakan. Silakan, ada pertanyaannya? Sistem pasar atau perdagangan dilakukan secara bergilir di tempat-tempat yang berbeda. Oke. Apakah terkena pajak? Oh, oke, pajak ya. Nah, baik. Terima kasih Nur Wahdania ya. Soal pajak karena pasti ada pajak ya, karena penyelenggaraan pasar itu kan di bawah kontrol kerajaan ya atau pemerintahan setempat. Ya pajak tentunya jangan membayangkan pajak pasar seperti yang sekarang di era sekarang ya. Ya pajak pada masa itu tentu dengan situasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu. Apakah pajaknya dalam bentuk uang? Tapi saya yakin belum ada uang pada masa itu. Mungkin dalam bentuk barang ya yang diberikan kepada pengelola pasar atau pihak istana yang memantau pelaksanaan hari pasar di era itu. Nah, yang pasti bahwa pasar yang dibuka itu punya satu prinsip bagaimana sentra-sentra ekonomi atau pasar itu mendekati masyarakat dengan cara penyelenggaraan hari pasar dilakukan secara bergilir. Nah, itu salah satu tujuannya mengapa itu dibuat secara bergilir ya. Oke, saya kira itu dari Nur
Wahdania, pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita cukupkan ya sampai di sini. Dan sebelum kita akan mengakhiri pertemuan, saya minta Anda untuk mengaktifkan videonya. Saya ingin potret ya. Nanti juga fotonya akan di-share di grup di grup kuliah kita. Jadi pasang wajah yang bagus-bagus ya. Jangan sampai nanti tidak bagus hasilnya. Saya akan mulai mengambil gambar di halaman 1 dulu ya. Halaman 1, bentar, mana nih? Partisipan ya. Anda bisa melihat nanti wajah Anda di mana? Di grup ya. Jadi kalau yang goyang-goyang ya nanti juga hasilnya goyang-goyang juga. Terus selanjutnya halaman berikutnya. Oke. Sebentar, halaman kedua. Oke, Anda bisa lihat warnanya di grup. Terus lagi sekarang saya ambil di kolom partisipan ya. Nanti ketua kelas silakan gunakan kolom partisipan itu untuk daftar hadir. Jadi jangan bergerak dulu biar tidak ada pergerakan posisi di partisipan. Sorry, mana tadi partisipannya. Oke. Ada juga beberapa yang ingin minta masuk. Nah, ini Putri Oktaviani, saya nggak tahu ini mau ikut kuliah atau apa. Sudah selesai kuliah baru mau ingin bergabung. Oke, nah saya kira itu ya foto sudah saya ambil. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk perkuliahan kita selanjutnya. Untuk tugas ringkasan, saya ulangi, tugas ringkasan materi yang biasa Anda kumpul setiap minggu, kalau kuliahnya tidak dilakukan lewat daring seperti ini, maka laporannya berupa hasil bacaan dari buku. Kalau ada kuliah daring seperti ini, maka laporan bacaannya diambil berdasarkan materi kuliah yang disampaikan pada saat perkuliahan. Dan saya tidak akan membagikan slide yang tadi saya tampilkan untuk bisa memastikan bahwa yang menyampaikan laporan kuliah adalah mereka yang mengikuti kuliah. Karena kalau slide-nya dibagi, yang tidak ikut kuliah pun bisa membuat laporan kuliah dari slide itu, gitu kan? Jadi silakan menyelamatkan diri masing-masing, ya, biar ketahuan mana yang ikut kuliah dan mana yang tidak. Lalu untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membicarakan mengenai Malaka, ya. Kita juga akan tetap kuliah seperti ini ya. Kita akan kuliah daring, jadi persiapkan diri Anda. Minggu depan kita akan kuliah daring, kecuali kalau ada hal perubahan saya akan sampaikan segera di grup bila memang ada pembatalan rencana kuliah daring. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga kita semua selalu sehat, menjalankan aktivitas. Salam hormat dari saya untuk keluarga Anda di rumah, bagi Anda yang bersama dengan keluarga. Semoga kita sehat selalu dan pandemi segera berlalu, agar kita bisa beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.